Bab 545. Apakah aku membiarkan kalian pergi? Saat pemuda membuka matanya, bukan hanya seluruh langit yang sesaat berubah menjadi merah darah, tetapi sebuah jiwa pembunuhan yang sangat kuat bahkan mengacaukan lingkungan sekitar. Mata semua orang perlahan mulai memerah. Niat pembunuhan. Pada saat ini, semua orang di lapangan penuh dengan niat pembunuhan. Bahkan seorang master seperti Nando tidak bisa menahan niat pembunuhan ini. Tepat saat semua orang akan terkikis oleh niat pembunuhan ini, di Sekte Pedang, pria berbaju biru tiba-tiba menutup matanya. Begitu menutup mata, niat pembunuhan di lapangan tiba-tiba surut seperti air pasang, dan seluruh langit kembali normal pada saat ini. Semua orang di lapangan memandang pria berbaju biru itu. Pada saat ini, pria berbaju biru membuka matanya lagi, tetapi kali ini, matanya kembali normal. Pria berbaju biru itu melihat ke arah lembaga seni bela diri, dan pandangannya akhirnya tertuju pada guru leluhur lembaga seni bela diri. Saat dia melihat guru leluhur lembaga seni bela diri, dia tersenyum kecil, lalu maju selangkah, dan langkah ini, dia sudah datang ke depan guru leluhur lembaga seni bela diri. Pada saat ini, Nando dan yang lainnya buru-buru membungkuk hormat, bertemu dengan guru leluhur. Pria berbaju biru itu melirik ke guru leluhur lembaga seni bela diri dan lainnya, mengangguk sedikit, lalu dia melihat wanita di depannya. Saat hendak berbicara, wanita itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Sekte Pedangmu sepertinya ingin menghancurkan lembaga seni bela diriku." Pria berbaju biru itu sedikit terpana, lalu melihat sekeliling, dan segera alisnya berkerut, "Ada apa ini?" Tak jauh dari sana, raut wajah Nando berubah. Dia buru-buru menghampiri pria berbaju biru itu dan memberi hormat, "Guru leluhur, bukan Sekte Pedang yang ingin menghancurkan lembaga seni bela diri, tetapi lembaga seni bela diri berkolusi dengan orang luar untuk menjebak Sekte Pedang aku, dan banyak kultivator pedang di Sekte Pedang aku terbunuh oleh mereka." Pria berbaju biru memandang Nando, "Bohong." Wajah Nando berubah drastis, dia hendak berbicara, tetapi pria berbaju biru itu menoleh, melihat ke arah Sekte Pedang. Saat berikutnya, matanya perlahan tertutup, dan pada saat yang sama, cahaya putih masuk langsung di antara alis Nando. Pada saat ini, Nando langsung diam di tempat. Semua master Sekte Pedang di lapangan terkejut. Setelah beberapa saat, pria berbaju biru membuka matanya. Pada saat ini, dia sudah tahu segalanya. Pria berbaju biru itu menoleh, melihat ke bawah, di sana tempat Mile berada. Melihat pria berbaju biru, ekspresi Mile berubah, dia diam-diam waspada. Pria berbaju biru itu memandang Mile, setelah beberapa saat, ekspresinya mereda, dia berkata sambil tersenyum, "Maju kemari." Mile ragu-ragu sejenak, lalu mendatangi pria berbaju biru. Pria berbaju biru sedikit tersenyum, "Apakah ada dendam?" Mile bingung, "Dendam apa?" Pria berbaju biru itu ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia membuka telapak tangannya. Sebilah pedang tiba-tiba terbang keluar dari puncak menara di penjara alam Mile, dan pada akhirnya, bilah pedang ini menetap di tangan pria berbaju biru. Pedang puncak menara. Wajah Mile berubah. Pria berbaju biru itu ternyata ada hubungannya dengan pedang di puncak menara. Pria berbaju biru melihat pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Lama tidak bertemu." Pedang itu sedikit bergetar, suara pedang mengguncang langit. Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Kamu masih harus bekerja keras untuk sementara waktu." Pedang itu bergetar, seolah menanggapi sesuatu. Pada saat ini, sebilah pedang merah darah tiba-tiba terbang di depan pria berbaju biru. Melihat pedang ini, mata pria berbaju biru menunjukkan sedikit kejutan, "Kamu..." Suara itu jatuh,
dia menunjuk ke bilah pedang merah darah. Pedang itu bergetar hebat. Segera, sebuah suara terdengar, "Tidak disangka akan bertemu denganmu dengan cara ini." Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak pernah menyangka, selama ini, bagaimana kabarnya?" Pedang merah darah berkata, "Tidak terlalu baik. Aku bertemu dengan satu bocah, dia menyegel kesadaran tubuh utamaku. Jika bukan karena bertemu denganmu, dalam hidup ini, jangan berharap untuk pulih." Pria berbaju biru itu bertanya, "Siapa yang menyegelmu?" Pedang merah darah berkata, "Seorang wanita, salah diriku sendiri juga, dulu terlalu arogan, hei." Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Itu bukan hal yang buruk." Pedang merah darah berkata, "Sebenarnya, selama periode disegel, aku telah belajar sangat banyak." Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Pedang merah darah itu terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Aku ingin berkeliling lagi." Pria berbaju biru itu mengangguk, "Kalau begitu berpisah di sini." Pedang merah darah berkata, "Akan ada masanya nanti untuk berjumpa kembali." Setelah berbicara, langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit yang luas. Setelah pedang merah darah itu pergi, pria berbaju biru itu kembali menatap Mile. Bukan hanya pria berbaju biru itu, tetapi juga guru leluhur lembaga seni bela diri yang tak jauh dari sana juga menatap Mile. Di matanya, ada sedikit jejak kelembutan yang langka. Mile terlihat agak misterius. Dan suasana di sekitar saat ini juga sedikit canggung. Awalnya, semua orang mengira, setelah kemunculan guru leluhur dari kedua rumah tersebut, akan terjadi pertarungan, tetapi tidak disangka akan menjadi seperti ini. Apalagi para master kultivator pedang seperti Sekte Pedang, wajah mereka sedikit tidak enak dipandang. Pria berbaju biru tiba-tiba melihat perut Mile, saat berikutnya, telapak tangannya menyebar, dan segera, bilah pedang berselubung muncul di tangannya. Itu adalah bilah pedang yang tidak bisa ditarik oleh Mile. Melihat pedang di tangannya, ada sedikit kejutan di mata pria berbaju biru. "Kamu?" Di tangan pria berbaju biru, pedang itu bergetar hebat. Pria berbaju biru itu tidak mengatakan apa-apa, dia memasukkan kembali pedang ke menara penjara alam di tubuh Mile, dan Mile mengambil kesempatan untuk bertanya, "Senior, pedang apa ini?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Pedang seorang teman lama. Pedang ini berada di luar kendalimu saat ini. Jangan gampang membuka blokirnya. Saat kamu merasa punya kekuatan yang cukup, baru buka blokirnya." Pada saat ini, orang-orang berbaju hitam di sebelah Nando tiba-tiba berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosong kamu, aku." Saat orang berbaju hitam mengatakan ini, pria berbaju biru menoleh, melihatnya, dan saat berikutnya, kepala orang berbaju hitam terbang keluar. Semua orang di lapangan terkejut. Pembunuhan instan. Keringat dingin Nando langsung mengalir. Kekuatan orang berbaju hitam hampir sama dengannya. Langsung terbunuh seperti itu. Pria berbaju biru berkata dengan nada lembut, "Sekarang kamu bahkan tidak dapat mendengarnya meskipun kamu mau." Setelah berbicara, dia melirik orang berbaju hitam yang tersisa, "Apakah ada yang tidak mau mendengarnya?" Orang-orang berpakaian hitam tidak berani bersuara, mereka berbalik dan pergi. Pria berbaju biru berkata, "Apakah aku membiarkan kalian pergi?" Beberapa orang berhenti. Salah satu orang berbaju hitam menoleh untuk melihat pria berbaju biru. "Yang mulia, kami." Sebelum dia selesai berbicara, kepala orang berbaju hitam di sampingnya terbang keluar. Semua orang. Pria berbaju biru memandang orang berbaju hitam, "Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan mendengarkan." Setelah hening sejenak,
orang berbaju hitam itu berkata, "Kamu menggertak yang kecil." Pria berbaju biru itu menunjuk ke Mile di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kalian juga menggertak yang kecil?" Setelah hening sejenak, orang berbaju hitam itu berkata, "Apakah kamu pikir kamu sangat kuat?" Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Pertanyaan kamu ini, bagaimana aku menjawabnya?" Pria berbaju hitam itu menyeringai, "Kekuatan di belakang kami begitu kuat bahkan kamu tidak dapat membayangkannya. Seumur hidupmu, kamu tidak dapat membayangkannya." Suara itu jatuh, dia bergegas menuju pria berbaju biru. Namun, begitu dia mengambil langkah, kepalanya terbang keluar kolam darah. Di lapangan, mata semua orang menjadi sedikit takut. Kekuatan guru leluhur sekte pedang ini terlalu kuat. Pria berbaju biru itu menoleh, melihat Mile dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku lebih kagum padamu." Kagum pada dirinya. Mile sedikit bingung, kenapa? Pria berbaju biru itu tertawa, "Waktu itu, aku sangat menyedihkan." Mile bingung, dia hendak bertanya, tetapi pria berbaju biru itu memandang Lindsay yang muncul di samping Mile. Memandang Lindsay, ada jejak lembut di matanya, dia menunjuk, cahaya pedang langsung menghilang ke alis Lindsay. Tubuh Lindsay sedikit gemetar, dan saat berikutnya, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Pria berbaju biru berkata dengan nada lembut, "Aku telah membuka segel di tubuhnya. Fisiknya saat ini tidak akan dikendalikan oleh apapun. Kamu harus melindunginya dengan baik." Mile mengangguk, "Pasti." Pria berbaju biru itu mengangguk sedikit, seolah memikirkan sesuatu. Dia melihat posisi perut Mile, yang mulia terkurung. "Bukan salahnya, jika memiliki keluhan, boleh cari pemilik asli menara ini. Tentu saja, datang cari aku, juga tidak masalah." Setelah hening sejenak, suara lantai ke-6 terdengar, "Aku sangat senang beradaptasi dengannya, sungguh." Pria berbaju biru itu memandang Mile, dan Mile mengangguk, "Senior telah banyak membantuku." Pria berbaju biru itu sedikit mengangguk, "Bagus sekali." Pria berbaju biru memandang guru leluhur lembaga seni bela diri. Guru leluhur sedikit mengangguk, dia memandang Ladiaan di bawah. Pada saat ini, Ladia masih melampaui belenggu. Guru leluhur lembaga seni bela diri datang ke depan Ladia dan menatap Ladia. Dia berkata lembut, "Benar-benar mengejutkan aku." Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Aku juga terkejut." Guru leluhur lembaga seni bela diri sedikit mengangguk, "Tunggu dia sebentar." Pria berbaju biru itu mengangguk, "Aku akan mengurus sesuatu." Setelah berbicara, dia menoleh, melihat Nando dan yang lainnya yang berada tidak jauh. Nando dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Pria berbaju biru itu berkata pelan, "Waktu itu, aku bilang sekte pedang dan lembaga seni bela diri adalah teman baik dari generasi ke generasi, kalian tahu, kan?" Nando dan Brady langsung berkeringat dingin. Pria berbaju biru itu memandang Brady, "Hari itu, kamu bilang, aku yang telah mengacaukan sekte pedang." Wajah Brady tiba-tiba menjadi pucat. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku meninggalkan tubuh bayangan ini di sini, dengan harapan bisa membantu sekte pedang selamat dari belenggu 5 dimensi. Tapi tidak disangka, kalian memanfaatkannya untuk hal ini. Kalian benar-benar luar biasa." Nando buru-buru memberi hormat dengan hormat, "Kami sudah tahu salah." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, "Terserah kalian." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik melihat Mile, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa menara ini ada di tubuhku?" Pria berbaju biru itu berkata, "Ada banyak faktor, tentu saja, alasan terbesarnya adalah dirimu sendiri." Mile sedikit mengernyit, bingung.
Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Aku dan dia selalu merasa bahwa kamu adalah apa yang kami pikirkan, tetapi tidak. Tentu saja, beberapa hal tidak ada artinya untuk diceritakan kepadamu sekarang. Saat kamu mencapai lantai ke-9 menara ini, kamu akan mengerti segalanya." Mile terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Bisakah menara ini mengarah ke 5 dimensi?" Pria berbaju biru itu mengangguk, "Ya." Mile bertanya lagi, "Kalian pergi ke 5 dimensi?" Pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Mile bertanya lagi, "Kenapa?" Pria berbaju biru berkata dengan nada lembut, "Apa kamu tahu mengapa menara ini muncul di alam semesta ini?" Mile menggelengkan kepalanya. Pria berbaju biru melihat ke ujung langit, dia melarikan diri. "Mile." Pria berbaju biru berkata dengan nada lembut, "Ada orang sedang bermain catur besar, dan ingin menggunakan semua makhluk ini sebagai bidak catur." Saat mengatakan itu, seringai muncul di sudut mulutnya, bahkan kami bertiga pun dijebak. Mile bertanya, "Siapa?" Pria berbaju biru menatap Mile, "Entahlah, jika aku tahu, aku pasti sudah membunuhnya." Mile bersambung.